Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Adi Permana. Saya dari jurusan D3 Teknik Kimia, Institut Teknologi Petroleum Balongan. NIM saya 220314 dengan dosen pengampu Ibu Puji Astuti Ibrahim, MSI. Di sini saya akan menjawab soal-soal terkait untuk UAS, yaitu mempresentasikan daripada soal-soal UAS. Baiklah, apa bedanya sikloalkana dan juga aromatik? Apa bedanya sikloalkana dan aromatik? Jelaskan. Oke, sikloalkana. Sikloalkana adalah senyawa hidrokarbon siklik yang terdiri dari rantai karbon yang membentuk cincin atau lingkaran. Sedangkan senyawa aromatik adalah senyawa hidrokarbon siklik yang memiliki ikatan rangkap ganda konjugasi dan memenuhi kriteria cincin heksagonal planar dengan elektron pi delokalisasi. Ini adalah contoh daripada sikloalkana dan ini adalah contoh daripada aromatik yang disebut benzen, sedangkan sikloalkana kita ambil contoh dari siklopropana. Kenapa sikloalkana dan juga aromatik ini berbeda? Dikarenakan dari rumus umumnya. Apa itu rumus umum sikloalkana? Rumus umum sikloalkana adalah CnH2n. Sedangkan rumus umum aromatik adalah C6 dan juga H6. Dan kenapa juga terdapat sikloalkana ini beda dengan juga aromatik? Karena kita bisa melihat contoh dari PPT ini ya, yaitu siklopropana dan juga benzena. Yaitu siklopropana memiliki 3 karbon dan juga 6 hidrogen. Sedangkan aromatik itu memiliki 6 karbon dan juga 6 hidrogen. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sikloalkana dan juga aromatik ini berbeda. Kurang lebih seperti itu. Oke, nomor 2. Jelaskan nama senyawa di bawah ini sesuai dengan tata nama senyawa. Oke. Kita lihat di sini nomor 1 atau A ini yaitu CH3 substituin 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 makanya dinamakan dengan para eksilin. Nah, ini 1,4 dimetilin benzin nama lainnya. Nah, ini kenapa dinamakan dengan M-eksilin atau meta-eksilin? Dikarenakan substitunya terdapat pada meta. Para, orto, meta. Nah, makanya disebut dengan metaksilin atau 1,3 dimetilin benzen. Nah, ini kenapa dinamakan dengan nitrobenzen? Dikarenakan yaitu substitunya nitrogen dioksida. Nah, itu satu doang. Makanya dinamakan dengan nitrobenzen. Oke. Nomor yang ketiga. Jelaskan perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan nukleofilik. Gambarkan reaksi halogenasi benzen. Oke. Elektrofilik. Elektrofilik adalah agen yang mencari elektron atau dapat dikatakan sebagai spesies yang memiliki kekurangan elektron dan mencari pasangan elektron untuk menyeimbangkan muatan positifnya. Contoh elektrofil adalah ion hidrogen, ion bromium, atau molekul dengan ikatan polar. Sedangkan nukleofilik adalah agen yang memiliki pasangan elektron yang dapat disumbangkan untuk membentuk ikatan dengan pusat yang memiliki kekurangan elektron. Nukleofil seringkali adalah ion atau molekul yang memiliki pasangan elektron bebas. Oke, kita lihat reaksi di sini. Reaksi di PPT ini adalah sebuah benzen bertemu atau direaksikan dengan Br dengan katalis FeBr3 yang membentuk Br positif dan Br negatif. Br positif bertemu dengan C yang ada di benzen. Sedangkan yang Br negatif itu berikatan dengan H plus atau H positif. Sehingga itu menghasilkan produk bromobenzen dan juga hidrogen bromo.
Nomor 4, dalam minyak bumi terdapat hidrokarbon aromatik yang senyawanya tidak tersaturasi, memiliki satu atau lebih cincin planar karbon 6 atau cincin benzena. Jika hidrokarbon aromatik bakar akan menimbulkan asap hitam pekat dan bersifat karsinogen. Salah satu senyawa aromatik yang terdapat dalam minyak bumi adalah etilbenzena. Reaksi pembentukan etilbenzena dengan cara alkilasi. Gambarkan struktur senyawa tersebut dan mekanisme reaksi secara lengkap untuk membuat senyawa tersebut dari benzena. Oke. Kita lihat di PPT ini. Benzen direaksikan dengan klorid etana dengan katalis AlCl3, memecah kloroetana dengan berikatan dengan benzen sebagai substituen, dan H yang terdapat pada benzen berikatan dengan Cl, menghasilkan produk etilbenzen dan HCl atau hidrogen klorid. Oke. Nomor 5. Jelaskan dan gambarkan gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Oke. Asam karboksilat ini adalah contoh-contohnya, dan perbedaannya yaitu asam karboksilat itu gugus fungsinya COOH, sedangkan ester itu gugus fungsinya COO, dan yang membedakannya itu OH itu penanda sebagai asam, sedangkan yang OR ini adalah untuk substituennya. Sekarang nomor 6, jelaskan dan gambarkan reaksi esterifikasi satu dengan yang lain, usahakan berbeda senyawanya pembentuknya. Jelaskan dan gambarkan reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi kimia di mana asam karboksilat dan alkohol bereaksi untuk membentuk senyawa ester dan air. Umumnya reaksi ini dikatalisis oleh asam atau basa. Reaksi antara asam asetat dan etanol merupakan reaksi esterifikasi. Reaksi ini terjadi melalui mekanisme asam Brons-Lowry, di mana asam asetat bertindak sebagai donor proton H+, dan etanol bertindak sebagai penerimaan proton. Proses ini menghasilkan ion hidrogen dan ion asetat, serta ion etanol. 7. Jelaskan aplikasi senyawa asam karboksilan dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita itu senyawa asam karboksilan dan ester memiliki beberapa aplikasi. Contohnya seperti asam karboksilat, asam asetat, CH3COOH, seperti pengawet makanan. Digunakan dalam pembuatan sari buah, mayones, dan saus sebagai pengawet makanan. Produk serat plastik digunakan dalam pembuatan selulosa asetat, yang merupakan bahan dasar serat plastik. Asam lemak, contoh asam olet. Pembuatan sabun, asam lemak digunakan dalam pembuatan sabun melalui reaksi saponifikasi dengan basa. Industri kosmetik digunakan dalam produksi krim, lotion, dan kosmetik lainnya. Ester asetat, contoh etil asetat yaitu pelarut. Etil asetat digunakan sebagai pelarut dalam cat, tinta, dan pelarut industri lainnya. Industri parfum digunakan sebagai bahan dasar dalam industri pembuatan parfum. Ester metil salisitat, industri pembuatan sabun dan pembersih, digunakan sebagai bahan baku dalam produksi sabun dan pembersih. Industri farmasi digunakan dalam pembuatan beberapa produk farmasi dan minyak obat lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.